Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah keinginan tidak kesampaian. Apa respon Anda jika keinginan Anda tidak kesampaian? Firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 4 bahagian E mengatakan, "Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yizril itu kepadanya, 'Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku.'" Saudara, bacaan hari ini kita boleh baca dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 hingga 4. Sebenarnya panjang ayat ini, namun kita ambil di bahagian awal karena banyak pelajaran yang kita boleh pelajari daripada firman Tuhan ini. Ini merupakan kisah Raja Ahab mengingini kebun anggur Nabot. Nah, apa yang terjadi? Saudara, sebuah ilustrasi. Secara umumnya seorang anak kecil biasanya memiliki sifat mengingini sesuatu yang dimiliki oleh anak atau kawan-kawannya. Apa yang terjadi jika keinginannya tidak dapat dipenuhi oleh ibu bapa? Setiap anak mempunyai respon dan sikap yang berbeza-beza. Ada yang biasanya mungkin ada yang merasa kecewa, kemudian bersungut-sungut menangis, bahkan ada yang merajuk, merontah-rontah karena tidak mendapat apa yang diingini. Saudara, kita kembali kepada bacaan kita hari ini, khususnya di bahagian ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ahab bukanlah orang yang biasa-biasa. Mengapa saudara? Karena dia adalah seorang raja Samaria. Dan sebagai seorang raja, dia memiliki kuasa dan kekayaan yang banyak. Tetapi suatu hari entah mengapa saudara, muncul keinginan dalam hatinya untuk memiliki kebun anggur Nabot yang ada di sebelah istananya. Sedangkan dia ini seorang yang kaya raya, seorang raja. Tetapi keinginan yang kuat itu membuatnya merasa saya harus memiliki kebun anggur itu. Dan dia Raja Ahab menawarkan beberapa tawaran kepada Nabot, yaitu dia menggantikan tanah itu, kebun itu dengan kebun anggur yang lebih baik, atau uang sebagai bayaran kepada kebun tersebut. Namun Nabot tidak ingin menyerahkan kebunnya yang merupakan milik pusaka nenek moyangnya kepada Ahab. Ya, karena itu adalah tanda ketaatannya kepada perintah Tuhan. Kalau kita baca dalam Bilangan 36 ayat 7. Nah, karena penolakan Nabot itulah Ahab merasa geram dan gusar, bahkan berkelakuan seperti anak kecil yang merajuk dan tidak mau makan. Saudara, mungkin kita stop dari ayat itu saja. Keinginan tidak dipenuhi. Dia merasa geram. Dia merajuk seperti anak-anak. Saudara, apa yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita? Apa pelajaran yang kita boleh pelajari? Apa yang secara umumnya saudara, tidak salah dengan sikap mempunyai keinginan. Tetapi yang masalahnya adalah banyak keinginan yang muncul karena nafsu dan cemburu terhadap orang lain. Tidak semua keinginan akan dapat dipenuhi, karena belum tentu Tuhan berkenan atau orang mahu memenuhi keinginan kita tersebut. Nah, jadi pertanyaan ialah, apa tindakan terbaik kita? Tindakan yang terbaik ialah izinkan Roh Kudus menguasai hati kita, supaya tidak terperangkap dengan keinginan-keinginan yang hanya memuaskan diri sendiri, sehingga membawa kita jatuh di dalam dosa. Juga bersikap dewasalah apabila keinginan itu tidak atau belum dapat dipenuhi. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita dan mari kita lakukan
Ya, bukan hanya ingatkan, tapi mari kita lakukan. Bahwa hidup kita ini tidak didasarkan atas atau tidak digantungkan kepada keinginan kita sendiri, tetapi keinginan siapa? Keinginan atau kehendak Tuhan. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk apa? Mendasari semua keinginan kita dengan melakukan keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Sampai Maranatha, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena menyentuh hati kami, sehingga semua pemikiran kami, keinginan kami hanyalah keinginan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.